Meja ini merupakan sebuah movable side table serbaguna yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dalam penggunaannya sendiri dapat digunakan untuk bekerja maupun untuk menaruh minuman ketika bersantai. Tahap pertama adalah menyiapkan cetakan kaki kayu untuk dicetak ke kayu yang masih mentah. Lalu, tahap selanjutnya adalah menyiapkan bahannya. Nah, di tahap ini kita harus menyesuaikan jarak antara cetakan dengan bagian yang mau dipotong. Usahakan jaraknya lebih beberapa sentimeter. Setelah itu, barulah kayu yang mentah ini diolah. Di sini dipotong dulu menggunakan mesin gergaji lengan. Setelah dipotong, sisi-sisi kayunya dirapikan dan dibuat bersiku dengan mesin planer siku. Tujuannya adalah agar kaki mejanya dapat berdiri seimbang. Setelah itu, kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam mesin press untuk menciptakan ketebalan yang kita inginkan. Tahap selanjutnya adalah memotong bagian kayu yang berlebih dengan mesin belah. Nah, dengan mesin ini kita dapat menyesuaikan berapa kelebaran yang kita inginkan. Tahap selanjutnya adalah menggambar sudut 45 derajat untuk sambungan kaki mejanya. Gambarnya harus presisi agar menyatu dengan baik. Setelah menggambar, saatnya memotong bagian-bagian 45 derajat yang tadi digambar. Memotongnya juga harus presisi agar kakinya dapat menyatu dengan baik. Nah, setelah itu sisi-sisi yang terpotong tadi dicowak dengan menggunakan mesin bor untuk nanti menjadi tempat joinnya. Kemudian seperti ini kira-kira jika sudah tersambung. Kemudian di sini kita memotong kayunya sesuai dengan cetakannya. Lalu dipotong lagi menggunakan mesin tangan. Lalu sudut yang masih belum rapi dan masih runcing dihaluskan dengan alat pengikis. Di sini mengikisnya harus benar-benar sampai halus. Lanjut ke bagian permukaan meja. Di sini kita memotong dengan menggunakan gergaji lengan, sama seperti di tahap yang sebelumnya. Kemudian sisaan-sisaan kayu yang masih belum rapi dan juga masih tersisa itu juga dipotong.
Setelah itu mengamplas semua bagian meja termasuk permukaan dan juga kakinya. Tahap ini dilakukan setelah melakukan tahap-tahap yang sebelumnya sudah dilakukan. Jika sudah, maka tahap selanjutnya adalah menandai bagian-bagian yang akan dimasukkan sambungan. Nah, di sini saya memakai pensil dan paku. Kemudian untuk joinnya sendiri saya memakai dowel. Di sini semua bagian yang akan disambung harus ditandai. Setelah ditandai, maka proses selanjutnya adalah mencoak atau ngebor bagian-bagian yang sudah ditandai tadi dengan mata bor yang sesuai dengan dimensi dowel yang kita inginkan. Di sini semua bagian sambungan harus dibor dan juga harus presisi agar dowelnya bisa masuk dengan merata. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu membuat dowel manual memakai alat bubutan. Kira-kira seperti ini part-partnya ketika sudah dimasukkan dowel. Lalu jangan lupa untuk ngelem semua bagian yang mau disambung, termasuk bagian lubang dowelnya. Nah, setelah semua part disambung, mejanya dijepit dengan klem untuk mempermudah pengeringan. Setelah kering, tahap selanjutnya adalah finishing. Di sini saya finishing dengan teknik semprot dan jenisnya melamin. Dalam prosesnya terjadi 2 kali semprot dan diamplas dengan amplas yang paling halus.